Dipimpin Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, delegasi Iran tiba di Islamabad, Pakistan. Namun tidak disebutkan kedatangan delegasi Iran untuk perundingan damai dengan Amerika Serikat. Delegasi Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Rombongan disambut Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Kepala Angkatan Bersenjata Marshal Asim Munir. Araghchi akan menggelar pertemuan dengan pemimpin Pakistan untuk membicarakan perkembangan terkini di Timur Tengah. Namun tak disebutkan soal rencana perundingan kedua dengan Amerika. Sebelumnya, pasukan keamanan dan logistik Amerika Serikat juga telah tiba di Islamabad, Pakistan. Delegasi Amerika Serikat akan diwakili utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Jared Kushner. Sementara itu, pengamanan ketat diberlakukan di Islamabad, Pakistan jelang perundingan damai kedua antara Iran dengan Amerika Serikat. Puluhan ribu petugas keamanan gabungan bersiaga di sejumlah titik penting, termasuk hotel tempat para delegasi menginap. Belum ada tanggal pasti kapan pertemuan krusial tersebut dilaksanakan. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pertemuan diprediksi akan berlangsung akhir pekan ini. Perundingan damai yang direncanakan berlangsung awal pekan kemarin tertunda lantaran Iran menolak hadir. Menurut Iran, tuntutan Amerika untuk akhiri perang tidaklah realistis. Kita ke mancanegara, pemirsa. Kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Libanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit Beirut. Kementerian Pertahanan dan Kesdam 4 di Ponorogo turut mengucapkan duka cita atas gugurnya prajurit kepala atau Praka Riko Pramudia. Sebelumnya Praka Riko mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di Acit Al-Qusar pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lain yaitu Praka Farizal gugur lebih dulu. Kementerian Luar Negeri juga turut berduka cita atas gugurnya Praka Riko Pramudia. Kemlu juga menyatakan pemerintah mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan pasukan perdamaian PBB di Libanon gugur. Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Praka Riko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Acit Al-Qusar pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Libanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Sebelumnya, 3 prajurit TNI penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Libanon atau UNIFIL gugur akibat serangan Zionis Israel. Insiden itu membuat PBB memperingatkan bahwa target pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Satu prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously.
Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Zionis Israel masih menggempur Lebanon. Serangan udara terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Tauline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih. Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Zionis Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Ya, inilah pemirsa, drone milik Israel yang hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tidak berawak tersebut. Drone ini diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Dan hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden ini. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tank Merkava Israel di Lebanon. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, dan pada serangan ini pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel. Dan selain itu, serangan ini dilakukan saat gencatan senjata masih berlangsung antara Lebanon dengan Israel. Hizbullah menginginkan Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Ratusan warga Lebanon berduka atas kematian jurnalis Amal Khalil di kota Bisariyeh. Ia tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisariyeh, Lebanon Selatan. Warga di Bisariyeh membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. بدنا نتضامن مع بعضنا كصحفيين وكاعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقه صارت وتيده ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع بدنا يعني نوقف وقفات دائما ونرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الإسرائيلي بكافة المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني، لأنه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon,
Amal Khalil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel. Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional.